Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Sutrisno, peserta Diklat Angkatan ke-16 KDOD Samarinda tahun 2020. Pada kali ini kita akan membahas tentang anti korupsi. Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata corruption yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Jadi kapan seseorang dikatakan korupsi? Jika tindakannya sebagai pejabat publik baik sebagai politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi korupsi ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya memang sangat luar biasa. Dari korupsi ini bisa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Bahkan dampaknya korupsi itu bisa berdampak sangat panjang. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif merupakan korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima keuntungan, di mana kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstraaktif merupakan korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk coercy atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya atau hal-hal yang dihargai. Korupsi investif merupakan korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Biasanya jenis korupsi ini keuntungannya diperoleh di masa yang akan datang. Selanjutnya, korupsi nepotistik merupakan korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, di mana perilaku pengutamaan tersebut dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah korupsi autogenik, merupakan korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Kemudian, korupsi suportif merupakan korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindakan korupsi yang lain. Kemudian terakhir, korupsi defensif merupakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Mengapa korupsi harus diperangi? Berikut adalah dampak yang bisa diakibatkan oleh tindakan korupsi. Yang pertama, menurut Defken tahun 2006 mengatakan korupsi itu bisa berdampak terhadap negara harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Kemudian dampak berikutnya, harga infrastruktur lebih tinggi. Kemudian ketiga, dampaknya adalah tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang keempat, korupsi menurunkan investasi karena adanya penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Dan yang keenam, negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dibanding negara yang rentan akan korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi, yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan satunya kata dan perbuatan, di mana kejujuran ini merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah peduli, yang ketiga adalah mandiri, yang keempat adalah disiplin atau taat pada peraturan. Disiplin terkait dengan masalah waktu, selalu tepat waktu. Kemudian nilai berikutnya adalah tanggung jawab. Nilai berikutnya adalah kerja keras, sederhana. Sederhana inilah yang sering menjadi pemicu utama seseorang melakukan korupsi. Karena kenapa? Perilaku hidup orang korupsi itu terkadang mayoritas itu mereka berperilaku hidup boros, di mana mereka tidak
melakukan skala prioritas antara pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang selanjutnya adalah berani, dan yang terakhir adalah adil. Adil artinya tidak memihak kepada salah satu. Misalnya seorang dosen harus adil dalam memberikan nilai tanpa memihak kepada siapapun. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang korupsi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.